Halo, selamat malam teman-teman DKV 2. Pertemuan minggu ini adalah pertemuan daring. Kemudian pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke 5 ya. Pertemuan kelima, kita akan mendalami lebih jauh berkaitan dengan what the exactly brief dan juga bagaimana keterkaitannya dengan mood board. Dan ini sebenarnya pengulangan materi yang minggu kemarin bagi teman-teman yang belum mengikuti. Segera mengikuti bahwa tugas kita akan lebih kompleks ke depan berkaitan dengan menyusun brief dan juga menjadikan dia menjadi kreatif brief. Nah, menjelaskan dari yang sebelumnya, teman-teman sudah ada pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan brief, dan beberapa teman-teman juga mungkin sudah mendapat UMKM, kemudian sudah melakukan wawancara terhadap kliennya, maka kalian bisa siap untuk meramu kreatif brief. Brief merupakan penjelasan verbal dari klien atau atasan di kantor mengenai apa yang harus dilakukan dan informasi berkaitan dengan apa sih yang sebenarnya ingin dihadirkan gitu. Dan kreatif brief itu meramu dari brief yang ada menjadi poin-poin khusus agar lebih jelas dalam bentuk tulisan untuk diberikan ke tim atau ke diri sendiri, supaya arah desain yang dikonstruksikan itu mampu memberikan gambaran atau memberikan panduan yang tepat untuk bisa dikerjakan gitu. Itu kreatif brief juga menjadi salah satu cara untuk kita bisa memastikan bahwa proyek yang kita kerjakan itu adalah itu. Nah, di akhir perkuliahan ini saya juga akan memberikan tantangan kepada kalian. Sudah ada 2 brief yang hadir di situ. Jadi bagi yang mau ikut silahkan untuk membentuk tim, kemudian berikan saya bentuk kreatif brief dan gambaran. Tapi nanti saya jelaskan lagi. Oke, kita masuk ke brief dulu. Jadi kalau dalam buku Alistair Breed dan John Worthington itu berkaitan dengan brief, itu secara explainingnya atau secara penjelasannya merupakan penjabaran berkaitan dengan bagaimana briefing activity. Briefing activity itu sebenarnya apa sih dan gimana sih sebenarnya yang terjadi dalam proses kemarin kalian meramu atau mengkoneksikan dulu proyeknya dengan keinginan klien. Yang pertama adalah mengidentifikasi apa keinginan dia. Dan terkadang mengidentifikasi ini tidak bisa sekali dan butuh konfirmasi. Maka dalam mengidentifikasi keinginan itulah kemudian kita bisa meramu kira-kira tujuan besar dia apa sih? Apakah ke kemasannya kah atau ke wilayah yang lain berkaitan dengan misalkan dia ingin promosi yang lebih bagus atau dia ingin penyebaran pasar yang lebih bagus dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya bilang bahwa tugas utama dari desainer komunikasi visual adalah mengkomunikasikan secara visual gitu. Kepintarannya adalah kepintaran mengkomunikasi. Supaya kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, maka mengidentifikasi apa yang ingin disampaikan oleh si klien itu menjadi penting. Kemudian, setelah kita mengidentifikasi, maka kita membuat konsep brief. Atau dalam penjelasan yang tadi saya bilang itu sebagai creative brief. Konsep brief ini yang akhirnya kita akan menjabarkan secara konseptual ide besarnya dia apa sih gitu. Dan itu bisa tertuang dalam mind mapping, dalam nanti di mood board ataupun di rock sketch sekalipun gitu. Dimana kita akan ada manajemen nilai atau nilai-nilai apa yang ingin kita hadirkan pada entitas tersebut, kemudian berapa biaya yang harus ditanggung oleh si klien dalam konseptualnya. Nah, untuk konseptual brief, operational brief, detailing brief, filling out the brief, and FM brief, facilities atau manajemennya itu merupakan penjabaran satu persatu yang menjadi pertimbangan bagaimana sih kerangka kerja ketika kita beraktivitas melakukan brief dan itu sesuai dengan keinginan klien. Nah, biasanya dari tahapan-tahapan yang brief tersebut, kita bisa tahu bahwa brief itu hanya satu dari tahapan yang menjabarkan ke banyak hal. Dan banyak hal ini mulai dari briefing, kemudian melakukan riset, mencari inspirasi, membuat mood board, brainstorm, mind map, kemudian menentukan keyword, membuat key visual dan sketching, alternative design, sampai final design.
beberapa tahapan di atas ada yang memerlukan approval dari klien, termasuk creative briefnya sebenarnya. Itulah kenapa saya minta kalian untuk ngobrol atau untuk diskusi dengan klien berupa diskusi langsung, bisa via daring ataupun luring, bisa langsung. Yang terpenting tampak muka kalian, kemudian juga melakukan wawancara untuk mendalami sebenarnya briefnya seperti apa. Nah, sebagai gambaran, apa sih yang mau dihajar di creative brief atau dari informasi dari klien berupa client brief itu bisa menjadi creative brief? Yang perlu kita lakukan seperti yang tadi kerangka berpikirnya adalah mengidentifikasi apa sih keinginan dia gitu. Terkadang keinginan dia itu nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu, apa yang dia ucapkan gitu. Dan merupakan hal yang biasa apabila klien itu kurang memahami juga bagaimana cara kerja brand untuk usahanya dia. Kadang kita ketemu dengan pengusaha atau pemilik UMKM yang ya sudah, yang penting saya jualan, yang penting saya mendapatkan untung dari situ. Tapi lebih dari itu sebenarnya kita perlu memahami betul sebenarnya lini bisnis seperti apa yang dia jabarkan. Apakah dia merupakan B2B atau business to business, ataukah dia retail. Retail itu yang langsung ke orang-orang penggunanya. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Sehingga ketika kita menyusun sebuah creative brief, sekurang-kurangnya dia memiliki entitas. Ini template creative brief tahun lalu yang saya ramu disesuaikan dengan keinginan oleh klien. Dan creative brief ini wajib hukumnya nanti dibawa ke asistensi sampai di GSM. Jadi kalau dibilang ini merupakan inti dari sebuah proyek komunikasi visual, ini ya memang inti, dia sebagai backbone tentu, atau sebagai direction, arahnya mau kemana. Yang jelas yang pertama itu entitas UMKM-nya. Entitas UMKM ini berisi informasi tentang UMKM yang diangkat, visi misi bidang usaha, produk, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah project background. Project background ini adalah project background yang berbasis pada sebenarnya dia itu ingin apa sih? Masalah brandnya itu apa sih? Gitu. Kenapa harus bikin logo dan segala aplikasinya? Alasan logis dijabarkan dengan baik di project background ini. Apakah dia fokusnya memang ke logo kah, atau ke wilayah yang lain, misal kemasan, atau dia ke wilayah visual branding yang kaitannya dengan brand awareness, atau bagaimana logonya dia itu disebarkan ke masyarakat. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menilik lebih jauh brand statement-nya apa. Pernyataan ini merupakan definisi dari pernyataan-pernyataan singkat yang meringkas apa yang kalian lakukan, mengapa kalian harus melakukan, dan apa yang membedakan entitas tersebut dari usaha orang lain gitu. Dengan kata lain, ini merupakan USP atau Unique Selling Position. Nama brand yang akan diputuskan untuk digunakan, tagline, itu apabila ada. Jadi, yang namanya brand statement itu merupakan statement yang memang sudah disepakati antara klien dengan kalian sebagai desainer gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah menjabarkan siapa target audience, target marketnya. Jabarkan siapa yang menerima hasil logo dari GSM ini, misalkan secara psikografi, demografi, dan posisi detail target audience dan target market sedetail mungkin sebenarnya. Akarnya kemana? Bagaimana mereka berkehidupan sehari-hari? Bagaimana mereka mengkonstruksikan keseharian ketika melihat brand kita? Apakah mereka yang setiap hari mendengar mendengar Spotify atau mendengar YouTube musik misalkan, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah what's the consumer get? Apa yang didapatkan oleh konsumen ketika melihat atau ketika menikmati sebuah karya komunikasi visual. Dengan adanya logo, kira-kira apa yang bisa didapatkan oleh konsumen? Loyalitas seperti apa yang diharapkan? Loyalitas itu bisa loyalitas sering mengingat, itu loyalitas juga. Loyalitas membeli produk itu loyalitas juga. Kemudian loyalitas gedok tular atau marketing via mulut gitu. Word by word itu juga loyalitas. Nah, itu tujuan itu juga harus jelas akarnya. Karena akhirnya kita akan bersinggungan dengan keputusan nantinya konstruksi dari brand itu akan seperti apa. Kemudian yang juga penting adalah objektif. Tujuan harus menjelaskan secara singkat tujuan tersebut, secara timeline atau garis waktu, audiens yang akan ditarget, dan ini menjadi semacam resume apa yang ingin dicapai dengan adanya proyek ini.
Jadi terkadang mereka tuh nggak butuh logo gitu, mereka butuh rebranding logo misalkan. Juga terkadang mereka nggak butuh kita membrainstorm sebanyak sebanyak yang saya ajarkan, tapi mereka membutuhkan bagaimana cara menyebarkan brand mereka misalkan, atau bagaimana mendiferensiasikan diri mereka. Itu memiliki strategi yang berbeda-beda dan konsekuensi media aplikasi yang berbeda-beda. Oke, sebagai gambaran saya akan kasih contoh. Apabila sebuah brand minuman, misalkan Sprite katakanlah, dia ingin menerapkan ke masyarakat supaya loyalitas yang dibangun adalah mengingat ketika orang yang kehausan kemudian minum Sprite, kemudian dia bisa menyatakan bahwa nyatanya nyegerin misalnya. Dengan nyatanya menyegerin itu bukan minta mereka untuk membeli sebenarnya, tapi hanya sekedar remembering, dan itu disebut sebagai brand awareness, peningkatan brand awareness melalui iklan Sprite dan lain sebagainya dengan tagline nyatanya nyegerin. Nah, objektifnya itu adalah dari Sprite. Itu adalah bagaimana Sprite itu dikenal bukan dengan harga yang kayak diskon 50% atau apa 50% bla bla segala macam, atau dengan get buy 3 get 1 dan lain sebagainya gitu. Objektif itu harus jelas dulu kemana mereka ingin membangun, dan itu hanya bisa didapatkan ketika kalian melakukan wawancara gitu. Nah, dari objektif itulah kemudian turun ke tone and manner, referensi-referensi bentuk logo yang digarap, tone manner seperti apa yang akan digunakan gitu kan, kemudian bentuk desain seperti apa yang ingin dihadirkan. Saya kan beri gambaran sebenarnya tone and manner itu aplikasinya kemana? Aplikasinya ke mood board atau inspirasi board, di mana kita menganalisis tren visual yang kemudian termasuk huruf, warna, gaya visual, dan lain sebagainya. Nah, tone and manner board itu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang memperlihatkan mengenai warna, huruf, dan gaya visual yang akan diaju. Something like that gitu. Seperti ini. Nah, apakah bentuknya harus seperti ini? Enggak juga. Bisa juga kayak gini. Jadi tergantung sebenarnya proyeknya mau ke arah mana, apakah mau ke pembentukan tipografinya atau pembentukan secara visual dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga, tone and manner-nya kelihatan, bagaimana dia black white, kemudian ada grayscale, kemudian ada ketertutupan dan lain sebagainya dari mind mapping. Itulah kenapa tidak kalah penting bahwa dalam mind mapping itu dipilih keyword atau key visual yang nantinya menjadi tone and manner board. Ini bertujuan untuk menjadikan konsisten pada konstruksi desain yang akan kita garap. Kita balik lagi ke format creative brief ini. Kemudian media choices to explore. Apa saja media yang akan direncanakan dengan melihat pada kolom-kolom sebelumnya. Melihat bagaimana strateginya, melihat bagaimana cara dia bertujuan untuk membangun brand, maka kita bisa melihat juga media choicesnya atau media-media apa yang akhirnya nanti akan dipilih. Saya beri contoh yang lain, antara brand antar aja misalkan atau brand JNT itu berbeda media choicesnya dengan brand yang basisnya misalkan retail seperti Coca-Cola gitu. Media choice-nya akan berbeda. Coca-Cola ingin dia dikenal di masyarakat dengan membagikan gratis Coca-Cola. Itu berbeda strateginya dengan Coca-Cola yang ingin dia pajang dengan diskon di Alfamart atau Indomaret. Gitu. Mereka memiliki project yang berbeda. Mereka memiliki tujuan yang berbeda. Di Indomaret mungkin mereka ingin menghabiskan stok, tapi di brand awareness di masyarakat luas mereka ingin terus mengingatkan berkaitan dengan Coca-Cola misalkan. Nah, hal-hal seperti ini itu perlu dihadapi untuk memilih media-media apa saja yang memungkinkan proyek tersebut jalan. Jadi jangan berpikir bahwa semua proyek GSM ataupun proyek untuk mengenalkan sebuah brand itu harus sama semuanya, harus ada stationery-nya, harus ada merchandise-nya, kemudian juga ada stationery, merchandise, kemudian ada iklan luar ruang, iklan lewat televisi, itu semua akan berbasis pada kebutuhan. Nah, terkadang kita terjebak pada yang penting ada. Bukan itu tujuannya. Justru karena ada strategi yang ingin dibangun, disitulah yang harus diikuti media choicesnya. Dan itu akan saya minta ketika nanti membuat GSM, ini harus fix dulu sebelum kita masuk ke GSM. Maka dari itu,
Wawancaralah sebanyak mungkin, sedetail mungkin, tetapi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Misal, contoh target audiensnya siapa sih Pak? Nggak kayak gitu cara nanyanya. Itu sama aja menjebak diri kalian sebagai akademisi tapi tidak bisa membumikan sebuah konsep. Cara bertanyanya adalah kira-kira ini tuh dijual ke siapa sih? Bahasanya berbeda dan lebih bisa diterima. Artinya ketika dia menjelaskan berkaitan dia akan menjual ke siapa, kemudian siapa yang akan membeli kira-kira, kemudian apa-apa saja kegiatan orang yang membeli, nah itu kita bisa mendefinisikan untuk target audiensnya, target marketnya, dan juga media choices yang akan kita garap. Karena media choices itu akan sangat bergantung pada siapa target marketnya. Karena kita nggak bisa semua menjadi satu gitu. Nah, yang tidak kalah penting juga yang terakhir adalah mandatory atau must-nya. Elemen apa saja yang harus ada dalam logo gitu. Biasanya pemilik UMKM memiliki preferensi tersendiri. Apa sih brand yang itu? Nah, itu yang nantinya di mood board. Elemen-elemen itu akan ada pada mood board yang namanya ada ini konsumernya, ini untuk target market, target audiensnya, ada mood board yang namanya mood board project profile, juga ada mood board past project profile, kemudian juga ada mood board competitor profile board gitu. Berupa gambar-gambar foto yang memperlihatkan profil maupun desain dari para pesaingnya. Contoh, jika produk brandingnya merupakan produk mobil, maka mood board salah satunya adalah logo dengan pesaing-pesaingnya. Itu bisa dilakukan. Atau media choices dari pesaing-pesaingnya. Contoh kalau fotografi juga sama. Nah, hal-hal kayak gini tuh disusun supaya kita bisa tahu atau kita bisa konsisten dengan konsep yang akan kita angkat. Nah, apabila ini lolos, tinggal aplikasi visual design untuk asistensi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. So, teman-teman bisa menggambarkan atau membayangkan sebenarnya bahwa tahapan membuat logo itu memang kompleks, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjabarkan lebih detail, lebih bagus lagi. Nah, kemudian setelah membuat mind mapping, kemudian mood board, creative brief, dan lain sebagainya, maka yang tidak kalah penting adalah seperti yang kemarin saya bilang, mengeksplorasi secara ide dengan morphological metric. Morphological metric ini merupakan salah satu teknik kreatif untuk menghasilkan ide berdasar potensi variasi karakteristik sebuah masalah. Matriks morfologi berbentuk rangsangan acak yang digunakan sendiri ataupun kelompok. Caranya adalah seperti yang sudah saya bilang kemarin. Yang pertama kita bisa lihat bahwa elemennya itu apa. Nah, elemen ini itu didapatkan dari mana? Dari keyword yang ada mind mapping. Jadi dari mind mapping itu dijabarkan. Jadi setelah creative brief kita menjabarkan dengan brainstorm otak kita, kemudian visual solutionnya kayak gimana. Begitu teman-teman. Jadi bentuk dari mood board sudah digambarkan, bentuk dari brainstorm mind mapping juga sudah digambarkan, menentukan keyword dan buat key visual dan sketching itu juga sudah digambarkan. Step by step ini akan memberikan kalian gambaran landasan filosofis terkait dengan how to create a logo atau bagaimana sih membuat sebuah logo. Nah, tantangan untuk yang price yudisium nilai A untuk DKV 2 bukan tanpa ya, tapi tetap melewati itu hanya saja berbentuk tantangan ini itu perlu untuk digambarkan secara jelas bagaimana brief yang nanti akan saya berikan dibuat menjadi creative brief. Jadi kalian bisa mempersiapkan creative brief dari client brief yang saya berikan di grup nanti. Datanya akan mepet, pastikan kalian mengerjakan dengan serius apabila ingin ikut kompetisi ini. Kalau enggak juga nggak masalah karena ini hawa-hawanya udah hawa-hawa lebaran ya teman-teman. Jadi ini berupa pengetahuan, teman-teman bisa mulai mencari. Tetapi untuk nanti persiapan setelah lebaran, kan mungkin ada beberapa dari kalian yang sulit untuk menghubungi UMKM, belum melakukan wawancara, belum segala macam. Setelah lebaran, kita adakan pengumpulan. Kan itu kan sebelum pertemuan berikutnya, kita mengumpulkan berkaitan dengan wawancara yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk yang ikut tantangan tidak perlu melakukan itu, gitu. Karena seleksi untuk tantangan nanti akan ketat. Jadi sebelum lebaran ini sudah saya putuskan siapa yang tim mana yang akan berjuang. Tantangannya berisi 3 orang minimal, minimal 3 orang pastinya, nggak lebih dari 3. Jadi kenapa 3 orang? Biasanya karena tektoknya lebih enak dan mereka berkomitmen untuk menyelesaikan. Karena ini proyeknya berkaitan dengan dinas sosial.
Apa yang di-serve untuk ikut tantangan ini? Yang di-serve adalah kalian harus membuat PDF berupa creative brief-nya. Jadi dari brief yang ada, kalian membuat creative brief-nya tanpa melakukan wawancara, karena nanti yang terseleksi lah yang akan melakukan wawancara. Kemudian kalian membuat mood board, mind mapping, menentukan keyword, dan membuat raw sketch. Bisa dengan menggunakan raw sketch ataupun morphological metric yang barusan saya berikan. Bagi yang ingin ikut tantangan silahkan, bagi teman-teman yang mau mengerjakan secara reguler juga silahkan. Persiapkan rekamannya, upload di YouTube. Link pengumpulan akan saya berikan di minggu ini sebelum nanti Lebaran. Baik, bagi yang ikut tantangan silahkan untuk mempersiapkan timnya. Pendaftaran akan dibuka malam ini. Jadi teman-teman bisa mulai menentukan. Begitu kiranya, apabila ada pertanyaan kita ngobrolin di WhatsApp group kelas. Thank you, selamat malam semuanya.